Puji Tuhan, Bapak Ibu, saudara yang kasih Tuhan. Selamat pagi, selamat beribadah, selamat Natal dan Tahun Baru 2021. Oleh kemurahan Tuhan, kita bisa melewati tahun 2020 dalam keadaan baik, terpelihara sempurna oleh kasih Tuhan. Sebab itu tahun 2021 ini merupakan kesempatan lagi bagi kita untuk bisa semakin mendekatkan diri kepada Tuhan, semakin mempersiapkan diri untuk menyongsong kedatangannya yang semakin mendekat. Haleluya. Kita naikkan pujian kita dengan pengucapan syukur. Semusim berlalu, semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Amin. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Terima kasih Tuhan.
Tuhan berikan ini dengan sungguh-sungguh mengucap syukur serta mempersiapkan diri kita untuk mendengar dan mentaati akan firman Allah. Kita semua mengerti hari semakin gelap, pandemi tidak selesai-selesai, bahkan semakin mengganas, membuktikan bahwa rencana Allah sedang digenapi. Oh haleluya, haleluya. Baiklah, kita semua menyadari untuk senantiasa bersiap, berjaga, berdoa. Haleluya. Dalam keadaan berjaga-jaga senantiasa menyongsong kedatangan Tuhan yang tiba-tiba. Oh haleluya, haleluya. Oh terima kasih Tuhan, terima kasih, haleluya. Haleluya, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Haleluya. Bapa yang baik, kami bersyukur, berterima kasih buat kesempatan pada pagi hari ini. Kami boleh lagi memuji, membesarkan, memuliakan nama Tuhan. Dan kami diberi kesempatan untuk mendengar sebagian firman-Mu Tuhan. Kami mau membuka hati kami, pikiran kami untuk menerima kebenaran firman-Mu Tuhan. Biarlah Roh Kudus memeteraikan dalam hati kami dan memberi kami kekuatan untuk terus taat setia sampai pada akhirnya. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Memberkati pelayan-pelayan yang bertugas pada pagi hari ini dengan urapan wibawa kuasa Allah. Dan kami undang hadirat Allah turun di tengah-tengah kami, melawat kami, menjamah kami. Haleluya. Memberikan kami kekuatan, penghiburan, pertolongan. Bahkan yang sakit disembuhkan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Tuhan juga tolong saudara kami mungkin masih di rumah ataupun dalam perjalanan menuju ke tempat ini. Engkau hentar mereka dengan tangan kasih-Mu. Beri kemenangan Tuhan, beri kekuatan Tuhan untuk terus bertumbuh, untuk terus maju. Haleluya. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami serahkan ibadah ini dari awal sampai akhirnya dalam pimpinan Roh Kudus dan kuat kuasa Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, selamat tahun baru
kekuatan kita, tetapi perlindungan, penyertaan Tuhan senantiasa ada dalam hidup kita. Mari kita sama-sama bangkit berdiri, kita akan pujikan lagu sukacita.
Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Bapa yang baik, inilah kerinduan kami menjadi hamba yang taat dan setia, menanti-nantikan kedatangan Tuhan-Nya. Terima kasih Tuhan. Dan didapati tetap melakukan tugas dan kewajiban saat Engkau datang kembali sesuai dengan ajaran firman-Mu. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Dalam pujian kami boleh menyenangkan hati Tuhan, dan pujian ini boleh kami melakukannya dengan sungguh-sungguh untuk menjadi hamba-Mu yang taat dan setia sampai pada akhirnya. Terima kasih Bapa. Memberkati pelayan-pelayan-Mu yang sudah bertugas pada pagi hari ini. Kau pakai seluruh kehidupannya semakin dekat kepada Tuhan, semakin sungguh-sungguh memperhambakan diri kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Dan kami yakin percaya, haleluya, Engkau akan mengangkat, haleluya, kami semua menjadi indah pada waktunya. Engkau akan meninggikan kami, bukan lagi menjadi hamba-hamba, tetapi menjadi mempelai Kristus. Oh puji Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Urapi hamba-Mu sebentar yang akan menyampaikan kebenaran firman Allah, menyatakan isi hati-Mu, menyatakan rahasia firman-Mu, sehingga lewat kebenaran firman Allah kami dikuatkan kembali, kami terus haleluya ditopang oleh kebenaran firman-Mu untuk tetap percaya akan firman Allah, percaya akan kedatangan Tuhan, percaya segala sesuatu yang terjadi seizin dengan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami serahkan pertengahan ibadah ini sampai pada akhirnya hanya dalam pimpinan Roh Kudus dan kuat kuasa Allah, di dalam Putra-Mu yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus. Kami alaskan doa kami. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Silakan duduk. Kita lihat dulu di Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ini sering kita ulangi. Yohanes 1 ayat 1. Firman itu Allah. Firman itu Allah. Haleluya, haleluya. Haleluya. Sebab itu saya selalu ingatkan, baca firman, baca firman, baca firman. Tadi kita juga sudah memuji Tuhan saat Dia berfirman. Dia juga menyembuhkan kita. Haleluya. Haleluya. Saat sekarang ini kita mendengar firman, apapun yang kita alami, Dia akan menyelesaikannya dengan cara yang luar biasa. God can finish strong. Ayatnya di Efesus 3 ayat 20. Efesus 3 ayat 20. Jadi percayalah, apapun yang kita alami, kita serahkan kepada Tuhan. Kita sudah menyelesaikan tahun 2020 bersama dengan Tuhan. Pagi ini kita memulai tahun 2021 juga bersama dengan Tuhan. Haleluya. Itu kata kunci Immanuel. Matius 1 ayat 21 sampai 23. Dia sudah melepaskan kita dari dosa dan Dia menyertai kita. Immanuel, itu yang paling penting. Apapun yang kita alami, Dia terus menyertai kita. Haleluya. Nanti hari ini kan sebetulnya minggu pertama ya, mestinya perjamuan kudus, karena selama ibadah kita harus tetap pakai masker. Jadi nanti yang mau ikut perjamuan kudus bisa lihat rekamannya. Kalau rekamannya sudah masuk, di situ ada diteruskan dengan perjamuan kudus. Haleluya. Mari kita terus berdoa. Dia sangat mengasihi kita. Haleluya. Ada satu ayat yang sangat penting yang saya dengar di dalam Matius 26 ayat 40.
Matius 26 ayat 40. Di situ diingatkan bahwa kita harus berjaga-jaga 1 jam. Terus dari jam ke jam kita terus berjaga-jaga. Berjaga-jaga 1 jam. Matius 26 ayat 40. Itu lawannya ada di Wahyu 18 ayat 19. Jadi Matius 26 ayat 40 itu lawan dari Wahyu 18 ayat 19. Saat kita tidak mau berjaga-jaga 1 jam, kita akan masuk dalam keadaan di Wahyu 18 ayat 19. Dibinasakan hanya dalam 1 jam sudah binasa Babel dengan segala kesukaan dunia ini. Haleluya. Waktu Tuhan itu hanya 1 jam. Haleluya. Perhatikan penggunaan waktu kita ya. Efesus 5 ayat 16. Efesus 5 ayat 16, pergunakanlah waktu yang ada. Jadi hati-hati dengan penggunaan waktu. Juga hati-hati kalau bicara. Banyak orang bicara itu suka bicara sembarangan. Di dalam ayatnya masih ingat Bilangan 14 ayat 28. Dihafalkan ya. Bilangan 14 ayat 28. Apa yang kita katakan itu yang Tuhan lakukan. Jadi perhatikan dengan perkataan kita. Jangan suka ngomong sembarangan. Sebab apa yang kita katakan itu yang Tuhan lakukan. Jadi 2 hal ini penting. Cara penggunaan waktu, cara bicara. Cara bicara itu dimulai dari hati, pikiran, dan angan-angan. Apa yang di hati kita itu yang keluar di mulut kita. Sebab itu kita harus terus merenungkan firman Allah. Mazmur 1. Merenungkan firman Allah siang dan malam, supaya kita jadi orang yang berbahagia. Berbahagia menurut firman adalah hidup yang berkelimpahan, limpah dengan sukacita, limpah dengan syukur. Haleluya. Haleluya. Waktunya sudah sangat singkat ya. Banyak sekali berita-berita yang masuk yang menunjukkan bahwa waktunya sudah sangat singkat. Haleluya. Kita lihat berikutnya ayat 2. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Haleluya. Yohanes 1 ayat 1 ini juga kita lihat dari Kejadian 1 ayat 1. Sama ya, Yohanes 1 ayat 1, Kejadian 1 ayat 1, bagaimana Allah menyelesaikan semuanya. Di situ dikatakan dalam kekacauan, dalam kegelapan. Bagaimana cara Allah menyelesaikan kekacauan dan kegelapan? Mungkin saat ini ada di antara kita yang mengalami kekacauan, kegelapan, hidup yang tidak sesuai dengan firman. Bagaimana cara Allah mengatasinya? Ada di Yohanes 1 ayat 1 dan Kejadian 1 ayat 1. Caranya adalah dengan firman dan roh. Haleluya. Hanya dengan firman dan roh. Jadi saat kita mengalami kegelapan, saat kita mengalami kekacauan, yang bisa menyelesaikan hanya firman dan roh. Haleluya. Baca firman. Firman itu Allah, firman itu roh. Dan di situ iman kita akan bertumbuh. Bicara tentang iman, iman yang hidup itu harus senantiasa disertai dengan perbuatan. Iman yang tidak disertai dengan perbuatan itu iman yang mati. Haleluya. Jadi kita harus terus ingat bahwa kita selamat itu hanya oleh anugerah. Semuanya adalah kasih karunia. Efesus 2 ayat 1.
1 sampai 10, Titus 3 ayat 5. Hanya oleh anugerah, only by his grace. Hanya oleh anugerah, only by his grace. Haleluya. Through faith, melalui iman. Kita terima dengan iman. Iman itu menerima. Dan iman yang hidup itu pasti iman yang disertai dengan perbuatan, disertai dengan ketaatan. Dan iman yang disertai perbuatan itu terus bertumbuh sampai namanya faithful, setia, penuh dengan iman, setia. Jadi terus ya, percaya, taat, setia ini jadi satu. Di dalam huruf Cina, tiga kata ini hanya satu huruf di huruf Cina. Satu huruf itu masuk tiga ini, percaya, taat, setia. Jadi kalau tidak taat, tidak setia itu juga tidak percaya, berarti ya tidak selamat ya. Jadi firman Tuhan bilang, jangan kira kamu selamat, jangan merasa percaya tapi tidak taat, tidak setia. Haleluya. Kita harus terus belajar firman supaya kita mengerti apa maksudnya firman. Haleluya. Kita hidup dengan anugerah Allah. Orang yang hidup dengan anugerah Allah itu punya hati yang bahasa Inggrisnya itu tender, responsif, rendah hati, lemah lembut. Lemah lembut itu mau dibentuk, mau belajar, mau baca firman, mau dinasehati, mau ditegur. Rendah hati, lemah lembut, tender, responsif, menanggapi kasih Allah. Haleluya. Bagaimana cara kita menanggapi kasih Allah? Haleluya. Kita lanjutkan. Sekarang ayat yang ketiga ya. Ayat yang ketiga. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Haleluya. Terus baca firman ya. Yohanes 1 ini kalau bisa dihafalkan ya, satu perikop ini. Karena kuncinya ada di sini semua. Ini kuncinya firman ini ada di Yohanes 1 ayat 1 sampai 18. Di situ kita akan dapat kekuatan yang luar biasa. Haleluya. Cara hidup kita, cara kita menggunakan waktu, cara kita bicara itu bisa dengan benar ya. Jadi tidak suka ngawur. Kalau 1 juta ya ngomongnya 1 juta, tidak ngomongnya 100 ya. Kalau 100.000 ya 100.000, 100 juta ya 100 juta. Jadi tidak kebiasaan ngomong ngawur ya. Saya sudah melihat banyak orang yang biasa ngomong ngawur ya. Itu sudah menjadi kebiasaannya. Karakter itu adalah kebiasaan. Apa itu karakter? Karakter itu kebiasaan. Kalau kita biasa menggunakan waktu dengan baik, biasa bicara dengan benar, itu akan menjadi karakter kita. Jadi kita tidak suka ngawur ya hidup ini ya. Dan lagi tandanya orang cinta uang itu adalah kalau terima tidak ngomong, kalau keluar ngomong. Itu tandanya orang cinta uang. Kalau ada orang tua, seorang ibu ya, sukaannya sambat, ini tadi belanjanya habis segini loh ya, kamu harus makan. Kalau keluar ngomong, tapi kalau dapat berkat, diem aja. Itu salah satu tanda cinta uang. Bagaimana kita? Kita jadi orang tua kalau dapat berkat diem aja, tapi kalau keluar kita sering ngomong. Hati-hati ya, ini karakter-karakter kebiasaan-kebiasaan yang sepertinya, walah Bu Henry cuman gitu aja kok. Jangan biasa ngomong cuman gitu aja. Hidup kita itu harus hati-hati. Ada orang tua kalau listriknya naik, bayarnya naik,
bonnya dikasihkan anaknya. Ini listriknya bayarnya naik. Tapi kalau dikasih uang listrik 1 juta bayarnya cuma 700, diem aja ya. Tapi kalau dikasih uang 1 juta bayarnya 1.100.000, ngomong, ini tadi bayarnya 1.100.000. Jadi anaknya kurang 100.000. Itu perhatikan, itu kecil-kecil. Kelihatannya kecil. Tapi itu menunjukkan orang yang cinta uang. Cinta uang adalah akar segala kejahatan. Itu perhatikan ya, tentang cinta uang itu akar segala kejahatan. Dan ternyata tidak berhenti di situ saja. Cinta uang itu akar segala kejahatan, dan sombong itu akar segala kemalasan. Lengkapnya seperti itu. Cinta uang adalah akar segala kejahatan, dan sombong itu akar segala kemalasan. Jadi orang yang sombong itu gandeng dengan orang malas. Orang yang cinta uang itu gandeng dengan orang yang jahat. Dan ini satu paket. Cinta uang, jahat, sombong, malas itu satu paket. Bagaimana hidup kita? Kita terus periksa hidup kita. Cara kita meriksa hidup itu baca firman. Firman yang akan membentuk kita. Transformasi. Firman ini membentuk kita kalau kita membacanya dengan rendah hati. Untuk kita, bukan saya baca firman untuk nanti bawa firman 2 minggu lagi. Bukan seperti itu ya. Jadi bukan saya belajar firman untuk menyiapkan firman. Bukan. Kita baca firman untuk makan, kita lakukan. Dan kita sampaikan apa yang sudah Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Kita lihat kenapa kok banyak hamba Tuhan yang kena masalah macam-macam. Karena mereka hanya menyiapkan firman untuk disampaikan. Firman ini bukan dibaca untuk disampaikan. Firman ini dibaca untuk dimakan, dilakukan. Dan dengan kasih kita menyampaikan apa yang Tuhan sudah kerjakan dalam hidup kita. Perhatikan, saya sudah sering bilang tentang menabur angin ya. Orang yang menabur angin pengajaran, cuma nabur angin aja. Pinter ngomong, tapi hari-harinya tidak bisa melakukan. Kasar ya tetap kasar, segala macamnya tetap tidak berubah. Dan satu kali saat dia akan menuai badai. Itu sudah kita lihat di mana-mana. Jadi perhatikan hidup. Hidup ini cuma satu kali. Dan hidup ini sangat singkat. Waktu Tuhan ingatkan tentang berjaga-jaga 1 jam. Atau seperti Babel yang dibinasakan hanya dalam 1 jam. Haleluya. Kita pilih bagian yang mana? Mari kita hidup dengan berjaga-jaga. Hati-hati terus. Sembahyang terus. Kalau kita sembahyang terus, kita bisa dengar. Harus berbuat apa? Harus bicara apa? Itu bisa dengar terus. Jadi orang yang peka. Jadi orang yang percaya akan kuasa Allah. Tidak pernah meragukan kuasa Allah. Haleluya. 4. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Ayat 4. Dalam Dia, itu kuncinya. Dalam Dia. Haleluya. Kita juga ingat Galatia 2 ayat 19-20. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Kristus dalamku. Kristus dalam kita, kita dalam Dia. Itu yang menjadi kekuatan kita. Jadi kalau ada orang yang terus menyakiti hidup kita ya, terus kasar dengan kita, kalau kita ingat ayat ini, kita akan dapat kekuatan. Saya sering kasih contoh orang yang di dalam peti mati. Orang yang di dalam peti mati itu meskipun diolok macam-macam, bahkan mungkin dipukul di segala macam, dia nggak akan merasa apa-apa karena dia sudah mati.
Itu kuncinya. Galatia 2 ayat 19-20. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Kristus dalamku. Jadi orang yang ada orang yang berani macam-macam sama kita, sebetulnya orang itu sedang menghadapi Kristus yang di dalam kita. Haleluya. Jadi kita hidup harus hati-hati ya. Haleluya. Kita terus ingat firman. Kita ingat bahwa Dia sudah mati untuk kita dan kita hidup untuk Dia. Kalau kita masih hidup sampai hari ini, itu kita hidup untuk Dia. Di dalam Ayub 14 ayat 5, Ayub gampang ya, 145. 1 tambah 4, 5 ya. Ayub 14 ayat 5. Di situ bahasa aslinya adalah Dia mengatur semuanya. Tidak lebih 1 menit, tidak kurang 1 menit. Kalau kita ingat ayat-ayat firman Tuhan, kita akan hidup dalam damai sejahtera yang luar biasa. Bahkan bagaimana kita hidup, bagaimana kita mati, how we live, how we die, itu sudah diatur dengan sangat sempurna oleh Tuhan. Semuanya oleh Tuhan telah diatur sempurna. Kalau kita mau di dalam Dia dan Dia di dalam kita. Haleluya. Saya melihat bahwa pengaturan Tuhan itu sangat sempurna. Terima kasih untuk bantuan doanya, untuk pelayanan di Adijasa, juga di Kepote mulai Jumat, Sabtu, Minggu. Kemudian kemarin pelayanan di Mbak Novi ya, kita bersyukur Mbak Novi sudah masuk dalam pertunangan, puji Tuhan ya. Semuanya diatur Tuhan. Waktu saya dapat tugas, saya dapat alamat, ada Google ya. Saya orang yang sudah tua ini kalau lihat Google tidak seberapa bisa ya. Orang yang tua ini kalau cari alamat senengnya apa? Senengnya tanya ya. Lebih enak tanya daripada lihat Google ya. Lihat Google bingung kalau orang tua ini ya. Kita bisa sekalian tanya, dan saat tanya itu enggak asal tanya. Kita saat tanya itu kita interaksi dengan orang dan kita bisa menyalurkan kasih Kristus. Di situ saya lihat bagaimana orang-orang yang dipertemukan saat kita tanya ya. Pengaturan Tuhan yang sempurna, sehingga acara Sabtu, Senin sore saya diberi alamat sama Vindo. Selasa pagi saya bisa cari lokasinya, bisa berdoa untuk acara Sabtu. Semua itu kita lakukan untuk Tuhan ya. Jadi kalau kita punya tugas apapun, kita harus melakukan dengan sungguh-sungguh ya. Puji Tuhan, mungkin karena Jumat, Sabtu, Minggu itu mungkin karena saya sudah terlalu capek. Jadi Senin itu sempat agak drop ya. Bahkan ada sedikit pendarahan ya. Sampai Senin malam. Tapi Selasa pagi saya pikir kalau sudah enakan aja saya cari lokasi ya. Tapi saya selalu mendengar apa? Perintah Tuhan. Selasa pagi saya mendengar perintah, ya berangkat sekarang. Dan Tuhan tolong semua sampai saat ini ya. Sampai mamanya Novi, Mbak Wi itu sempat nangis waktu saya pulang. Karena tahu kondisi saya bilang sudah ketemu, kita berdoa. Saya ke kamar mandi sebentar, langsung saya pamit. Namanya Mbak Wi itu nangis mulai pagi itu sampai malam Novi pulang. Novi tanya, kenapa Ma kok nangis? Iya, Bu Hendy sudah sampai sini padahal kondisinya tidak dalam kondisi fit ya. Tuhan sudah tolong semuanya. Haleluya. Novi pun kaget kalau saya sudah sampai di sana ya, karena cari alamatnya kan kalau di sana tidak ada nomor ya, cuman RT 1, RW 1 seperti itu ya. Bapak Gembala itu bingung bagaimana bisa ketemu ya. Tapi saya percaya Tuhan itu pasti tolong ya. Kita punya mulut, kita bisa tanya, dan Tuhan pasti tolong. Haleluya. Tuhan atur dengan sempurna. Saya melihat dari hari ke hari. Ini saya saksikan supaya kita semua seberapa ada yang ada, cuma berapa orang? 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. 7, 8, 9. Yang di sini cuma 9 ya. Di dalam ada anak sekolah minggu.
supaya seberapa yang kita dengar, supaya Tuhan itu bekerja dalam hidup kita. Jadi tidak hanya dalam hidup saya ya. Saya pengen, orang tua itu tidak pengen dikasih apa-apa. Orang tua itu hanya pengen melihat anaknya itu bertumbuh dalam Tuhan. Saya sedih kalau ada anak, kalau ada jemaat cuma ngasih aja tapi tidak mau ibadah. Itu sedih enggak? Coba orang tua, apakah hanya mengharapkan pemberian anak, tidak ketemu anaknya? Bukan seperti itu. Tuhan itu bicara sama di firman. Bukan persembahan yang aku inginkan, bukan semuanya itu. Aku menginginkan hatimu. Cucu saya yang kecil itu sering ngajak mainan kokonya ya. Kadang kokonya mungkin agak capek, kurang perhatian. Langsung cucu saya yang kecil nyanyi apa? I need your heart, I need your heart ya. Saya butuh perhatianmu, butuh kasihmu. Seorang istri bukan butuh duit yang berlimpah. Contohnya siapa? Lady Di. Kurang apa dia? Tapi kita lihat kalau seorang suami tidak perhatian sama istrinya ya. Diajak omong ya tidak jawab, diajak omong ya diem aja, cuek bebek istilahnya anak sekarang. Itu mungkin kalau orang yang belum ada Tuhannya bisa sakit ya. Tapi kalau ada Tuhannya, kita cuma ingatkan jangan seperti itu. Kamu berarti saya sendiri nggak apa-apa, tapi kamu dihukum Tuhan karena kamu mengabaikan. Haleluya. Mari. Tuhan itu pengen kita. Contohnya di mana sih? Lukas 10 ayat 39 sampai 42. Itu dihafalkan. Lukas 10 ayat 39 sampai 42. Marta itu baik, menyiapkan semuanya baik. Tapi Tuhan bilang Maria memilih bagian yang terbaik. Maria itu bisa ngerti, duduk mendengarkan suaranya, terus mendengarkan perkataan Yesus, memperhatikan firman. Haleluya, bagaimana hidup kita? 24 jam tidak pernah duduk diam mendengarkan firman. Coba perhatikan, apa kerinduan hati Tuhan? Mari, kita masih diberi waktu ya. Sekarang Januari sudah tanggal 3 ya. Masuk 2021 sudah 3 hari. Kalau saya lihat 2020 itu saya hitung ya. 1 tahun itu 52 minggu. 52 minggu itu kita ibadah yang biasa itu 11 minggu di depan. Itu kita sudah mendengar berita tentang COVID, tapi Indonesia masih bisa ibadah sampai 11 minggu. Minggu yang ke-12 kita mulai ibadah pakai jarak. Gereja-gereja lain sudah, gereja besar sudah tidak boleh ibadah. Kita masih embo 1 minggu, minggu ke-12 pakai jarak. Mulai minggu ke-13 kita online selama 32 minggu. Perhatikan. Waktu saya melihat itu, Tuhan, Engkau bekerja luar biasa. Kita online 32 minggu, kemudian yang 8 minggu terakhir kita ibadah dengan cara seperti ini ya. Desember perjamuan online, nanti Januari online, kita belum tahu nanti Februari bagaimana ya. Mari kita belajar, jangan jadi orang yang sudah melupakan semuanya. Kita itu harus ingat kasih Tuhan. Di firman juga ada sejarah orang Israel, bagaimana Tuhan bekerja. Jangan bangga jadi orang yang lupaan ya. Saya sudah lupa semua. Justru kita harus mengingat bagaimana Tuhan bekerja dalam hidup kita. Kalau saya mengingat perjalanan hidup yang sebelumnya, apa yang saya lewati, saya ingat itu bukan untuk dendam, tetapi saya ingat dengan rasa syukur Tuhan sudah menyertai kita dalam
setiap gelombang. Haleluya. Coba saya beri waktu sebentar, masih ada waktu. Kita ingat bagaimana Tuhan bekerja dalam hidup kita selama ini. Sampai saat ini, apa yang sudah kita lalui, Tuhan terus menguatkan kita sampai saat ini. Kalau kita bisa ada sebagaimana kita ada saat ini, itu hanya anugerah. 1 Korintus 15 ayat 10. 1 Korintus 15 ayat 10. Sebab itu kita harus bekerja keras. Bekerja keras itu artinya terus mengusahakan diri di jalurnya Tuhan. Baca firman supaya cocok sama firman. Belajar ya, jangan pikir cerewet ngomong gitu aja salah. Pakai waktu gini aja salah, semuanya salah. Kita mikir kok cek cerewet. Bukan karena itu. Tuhan itu tertib. Bagaimana cara kita menggunakan waktu, cara kita bicara. Ayo belajar. Masih ada waktu, belum tahu sampai kapan. Gunakan waktu. Apa yang ada? Teman saya dalam pelayanan sudah dipanggil Tuhan ya. Sampai sekarang saya masih mikir. Cara Tuhan bekerja itu macam-macam ya. Kita itu harus siap. Jangan pernah punya hati menghakimi. Tapi kita bisa menilai, beda ya. Kita nggak boleh menghakimi. Kita boleh menghakimi dengan adil dalam firman. Itu artinya menghakimi sesuai dengan firman. Kita menilai segala sesuatu. Kita bisa menilai. Terus saya ini sampai tua segini ya, saya belajar perjalanan hidup. Haleluya. Belajar, hidup itu belajar. Jangan malas belajar. Orang yang malas belajar, semuanya dianggap enteng ya. Hidup sembarangan, ngomong sembarangan, gunakan waktu sembarangan. Saya itu paling takut hal-hal seperti itu. Bukan berarti saya hidup ngati-ngati itu supaya selamat, bukan. Tetapi karena saya sudah selamat, saya menghargai keselamatan itu. Sebab itu saya tidak hidup sembarangan. Nangkep ya? Masih banyak yang keliru sampai sekarang. Bukan saya baca firman supaya saya selamat, bukan. Selamat itu hanya anugerah. Tapi orang yang menghargai anugerah, dia akan membaca bagaimana Allah sangat mengasihi kita. Ini surat cintanya Tuhan. Bagaimana Allah bekerja. Jadi kita baca itu bukan takut supaya saya tidak masuk neraka. Bukan baca seperti itu. Tapi membaca dengan penuh cinta. Tuhan luar biasa, karyamu luar biasa. Nanti kita bisa lihat satu ayat saja. Itu bicara luar biasa. Jadi perhatikan, saya terus ingatkan, work out, bukan work for. Beda ya. Kita harus menghargai keselamatan, bukan bekerja untuk keselamatan. Jadi kita ibadah saat ini bukan supaya kita selamat. Bukan yang enggak ibadah terus enggak selamat, bukan. Kita ibadah saat ini karena kita menghargai, meresponi kasih Allah. Ibrani 9 ayat 14. Dihafalkan ya. Ibrani 9 ayat 14. Dan Yesus terus berdoa untuk kita, membawa kita kepada Allah. Oleh Dia kita datang kepada Allah. Oleh Dia, bukan oleh lainnya. Oleh Dia kita datang kepada Allah. Ibrani 7 ayat 25. Ibrani 7 ayat 25. Tadi Ibrani 9 ayat 14. Itu kita bisa ibadah karena pengorbanannya. Dan Dia membawa kita kepada Allah sehingga kita menerima keselamatan yang sempurna. Itu Ibrani 7 ayat 25. Jadi kalau kita terus hafal firman, terus merenungkan firman, kita tidak akan sombong ya. Haleluya.
Kita tahu bahwa semuanya adalah kasih karunia. Dan orang yang menerima kasih karunia, dia tidak akan hidup sembarangan. Roma 4 ayat 16. Roma 4 ayat 16. Itu kasih karunia. Apa kasih karunia? Kebenaran berdasarkan iman. Sudah, ya. Haleluya. Itu kasih karunia. Kasih karunia adalah kebenaran berdasarkan iman. Jangan ditambahi, jangan dikurangi. Dan iman yang hidup adalah iman yang disertai dengan perbuatan, ketaatan. Dan iman itu sampai full, faithful, itu setia. Semuanya satu ya. Firman Tuhan ini 773.692 kata yang jadi satu, luar biasa. Satu permata yang bermata 7. Luar biasa, firman ini luar biasa, saling menerangkan. Dan semakin kita penuh dengan firman, kita akan semakin rendah hati. Seperti padi yang berisi. Padi yang berisi, semakin berisi, dia akan semakin tunduk. Tunduk kepada Allah, taat. Roma 10 ayat 3. Roma 10 ayat 3. Takluk, ya, takluk. Perhatikan kata takluk. Takluk kepada kebenaran Allah. Ini kebenaran Allah. Firman Allah itu kebenaran Allah. Kita takluk. Tidak berusaha mendirikan kebenaran diri sendiri. Harus ini, harus itu, tambah ini, tambah itu. Kekristenan bukan seperti itu. Bukan seperti itu. Hanya anugerah, hanya kasih karunia. Itulah kabar baik. Itulah Injil kasih karunia. Kabar baik. Karena tidak ada seorang manusia pun yang bisa selamat karena perbuatan. Tidak ada. Sebab itu Yesus turun ke dunia. Dia melakukan segalanya. Dia menggenapi hukum Taurat. Dan dia membawa kita kepada Allah. Keluaran 19 ayat 3 sampai 6. Keluaran 19 ayat 3 sampai 6. Itu tema seluruh Keluaran. Kita dibawa keluar dari rumah perbudakan, masuk ke dalam rumah perhentian. Apa itu rumah perbudakan? Kalau dalam kekristenan yaitu tadi, merasa harus ini, harus itu, tambah ini, tambah itu rumah perbudakan. Pakai kekuatan diri sendiri tidak bisa. Semuanya hanya kasih karunia. Mari kita menghargai kasih karunia. Beda nanti ya, kalau kita baca firman karena kita menghargai kasih karunia, itu beda. Sama orang yang baca firman, nanti kalau aku tidak baca dimarahi Bu Henry, nanti aku masuk neraka. Beda ya. Kalau kita membaca dengan penuh cinta, dia sudah melakukan, perhatikan dari Kejadian sampai Wahyu. Kejadian 1 ayat 1 sampai Wahyu 22 ayat 21. Isinya itu cuma satu. Isinya cuma satu, yaitu Yesus. Kasih karunia. Yesus itu grace. Kasih karunia itu ya Yesus sendiri yang kita baca saat ini. Yohanes 1 ayat 1 sampai 18. Itu semua bicara di situ. Waktunya sudah habis. Nanti diteruskan sendiri satu perikop ya. Cuman 18 ayat. Dibaca Kejadian Yohanes 1 ayat 1 sampai 18. Oke, di slide pelan-pelan ayat yang kelima ya. 5, 6 terus sampai kita masuk kesimpulannya. Terus ya 6, 7. Ini kita baca dan kita akan dapat berkat yang luar biasa. Ya, terus ya sampai oke, kalau kelamaan waktunya habis langsung kesimpulannya nak. Langsung kesimpulannya. Oke, ya. Sampai 18 PR ya, dibaca di rumah ya. Cuman 18 ayat. Itu kita akan dapat kekuatan luar biasa. Ini kesimpulannya. 1. Kita sudah terima 1, yaitu hidup yang kekal. Terima sekarang.
Kita sudah terima hidup yang kekal. Haleluya. Tidak hanya hidup yang kekal, nomor 2. Haleluya. Kita sudah terima rumah di sorga. Dihafalkan ya, kita sudah terima hidup yang kekal. Kita sudah terima rumah di sorga. Dan yang ketiga, oke, ini yang terakhir. Di situ kita akan melihat sungai air hidup. Ini ada di Wahyu 22 ayat 1. Wahyu Fatsal yang terakhir ayat yang pertama. Bicara tentang sungai air hidup. Sungai air hidup itu ada dalam hati kita, memancar keluar, sehingga kita kalau kemana-mana itu memancarkan kehidupan, bukan memancarkan kematian. Orang kalau dekat kita itu bisa rasanya enak gitu ya, bisa merasa diperhatikan, bisa merasa enak. Kita memancarkan sungai air hidup. Itu juga ada di Yohanes 4. Kita punya aliran sungai hidup. Apa sungai hidup? Firman. Penuhi hidup kita dengan firman. Terus penuhi hidup kita dengan firman, dan kita akan melihat Tuhan terus bekerja dalam hidup kita. Saya serahkan Bapak Gembala. Puji Tuhan, kita sudah mendengar firman yang hidup. Firman itu perkataan Allah. Perkataan Allah itu hidup. Kalau kita responi dengan baik, itu kan ada hasilnya. Tapi kalau kita tidak meresponi, kita tidak melakukannya, maka itu juga ada akibatnya. Jadi firman Allah itu hidup. Yang mau nurut dapat berkat, yang mau tidak nurut dapat kutuk. Dalam kitab Ulangan di situ dikatakan ada berkat, ada kutuk. Tidak nurut nggak enak, pasti hidupnya nggak enak. Tapi yang mau nurut, Tuhan pasti memberkati. Haleluya, puji Tuhan. Mari kita akhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Dan tadi diingatkan istri saya untuk perjamuan kudus bisa mengikuti di di rekaman ya, nanti bisa ibadah perjamuan kudus di rumah masing-masing. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang di sorga, kami bersyukur di awal tahun 2021 Engkau masih memberikan kami kekuatan, kesehatan, dan kesempatan untuk boleh beribadah, untuk boleh melayani Tuhan kembali. Walau dengan keadaan yang serba terbatas, namun kuasa Allah tidak terbatas. Firman-Mu hidup, Firman-Mu kekal, Firman-Mu, haleluya, bisa menolong kami dalam segala perkara, tidak ada batasnya. Terima kasih Tuhan, sebab itu kami percayakan firman-Mu dan kami mau melakukan seluruh kehendak Allah, sehingga apa yang kami percayai, kami lakukan, maka Engkau yang mengerjakan semuanya, Engkau menyelesaikan semuanya. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, dan kami percaya di tahun 2021 ini Engkau pasti memelihara domba-dombamu yang taat setia kepada Engkau. Terima kasih Bapa, Engkau tidak akan membiarkan kami, tapi Engkau senantiasa akan memelihara kehidupan kami. Memberkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan kebenaran firman Allah, biarlah Engkau pakai kehidupannya semakin hari semakin indah dan berkenan di hadapan hadirat Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau tolong saudara kami yang tidak sempat hadir dengan alasan apapun, dalam keadaan apapun, kiranya Tuhan menolong mereka, Tuhan melawat mereka, sehingga mereka boleh tetap setia, walaupun mereka di rumah, tetap setia, tetap sungguh-sungguh, berjaga, berdoa, membaca firman Allah, merenungkan firman Allah, serta melakukan seluruh kehendak Allah. Terima kasih Bapa, yang datang pada pagi hari ini dengan masalah, persoalan, pergumulan hidupnya, Tuhan,
Engkau berikan jalan keluar, Engkau berikan kekuatan, Engkau berikan pertolongan. Kami percaya pencobaan yang kami alami tidak melebihi kekuatan kami. Haleluya. Orang yang percaya kepada Tuhan, maka tidak ada barang mustahil bagi Allah untuk menolong, dan tidak ada barang mustahil bagi orang yang percaya kepada Tuhan untuk mendapatkan pertolongan daripada Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami panjatkan doa kami pohonkan berkat-berkat dari Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, dan penyertaan Roh Kudus senantiasa menguatkan, menghibur, menolong kami sampai Tuhan Yesus datang kembali. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami panjatkan doa kami. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati. Puji Tuhan, kita sudah selesai ibadah. Kita lanjutkan dengan mempersiapkan perjamuan kudus. Kita akan makan minum tubuh dan darah Kristus. Haleluya. Mari kita angkat roti kita di tangan kanan, kita naikkan ke atas, kita dengar firman Allah. Tuhan Yesus mengambil roti serta memecah-mecahkan dan membagikan kepada murid-muridnya dan berkata, inilah tubuhku yang dipecah-pecahkan bagi kamu. Perbuatlah setiap kali kamu memakannya menjadi peringatan atas daku. Saudaraku, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan di dalam tubuh Kristus? Haleluya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita makan bersama-sama. Kita angkat cawan, kita dengarkan firman Allah. Setelah makan, Tuhan mengambil cawan dan berkata, inilah cawan perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan atas daku. Saudaraku, bukankah cawan berkat yang atasnya kita pintakan berkat ini adalah persekutuan di dalam tubuh Kristus? Haleluya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita minum bersama-sama. Terima kasih Bapa. Kalau di awal tahun 2021, di minggu pertama ini, kami boleh bersekutu, beribadah, dan boleh menyatu di dalam perjamuan kudus ini, supaya kami semakin lebih erat, lebih dekat lagi kepada Engkau, dan untuk siap menyongsong kedatangan Tuhan yang tidak lama lagi. Terima kasih Bapa, terima kasih. Biarlah berkat-berkat dari Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Roh Kudus menyertai kita senantiasa sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya, puji Tuhan. Amin.